Ada seseorang yang sudah tidak bisa lagi menahan dirinya untuk menghubungi kamu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau general reading lagi, ya, bukan pilih-pilih, teman-teman ya. Fun reading, hiburan, dan ujung-ujungnya kayaknya ke love reading lagi ya. Teman-teman, itu dia temanya. Siapa yang sudah gak sabaran untuk menghubungi kamu? Dia sudah tidak bisa menahan dirinya untuk segera menghubungi kamu. Siapa dia? Mungkin mantan, mungkin pasangan kamu yang udah jarang banget ketemu sama kamu, ada faktor LDR, ada faktor kesibukan yang luar biasa kamu dan dia, atau mungkin ini seseorang yang mencintai kamu dalam diam, kita nggak tahu. Kita lihat nanti hasilnya akan seperti apa ya teman-teman ya. Tidak terikat gender, ya, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single banget, atau bahkan kamu sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, bebas. Segala sesuatunya, ambil yang cocoknya saja. Nggak cocok sama sekali, atau tidak nyaman dengan Lance Intuitions, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, tinggalkan dan jangan dipaksakan. Jangan terlalu diambil perasaan ya teman-teman ya. Apapun hasil readingan kamu berdasarkan tebaran kartunya, dan lebih banyak aku ambil dari intuisiku, akan aku jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Orang ini sudah tidak bisa lagi menahan dirinya untuk menghubungi kamu. Siapa dia? Seperti apa orangnya? Ya, dia yang sudah tidak sabaran untuk menghubungi kamu. Siapa dia? Seven of Swords. Dia yang sudah tidak sabaran untuk menghubungi kamu ya. Sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya ya. Sudah tidak bisa lagi menahan keinginannya. Di sini ada The Empress. Dia yang akan menghubungi kamu sesegera mungkin. Oke, dia sudah tidak sabaran untuk menghubungi kamu. Sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya. Siapa dia? Kamu santai aja, relax aja, biarkan aku menarik energi kamu ya teman-teman ya. Seseorang yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, menahan keinginannya untuk menghubungi kamu. Siapa dia? Oke, The Hangman. Dan ada The High Priestess. Oke. Bottom of the deck-nya ada Justice. Oke, energi Earth sign cukup kuat di sini ya. Ada Taurus kuat, ada Virgo kuat, ada Aries. Di sini juga ada Libra kuat, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang akan menghubungi kamu. Tapi teman-teman jangan terlalu terfokus dengan zodiak ya, teman-teman ya. Oke, ada beberapa energi di sini aku akan jelaskan secara random. Teman-teman, aku merasakan di sini ada energi orang dari masa lalu kamu. Ada Seven of Swords ya. Kamu merasa pernah dicurangin, disakitin, gitu ya. Kamu merasa orang ini sudah sangat menyakiti hati kamu, gitu. Dia meninggalkan kamu, mungkin dalam keadaan kecewa, mungkin dalam keadaan tersakiti, mungkin dia belum sempat atau tidak mau meminta maaf saat itu. Pokoknya perpisahan kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini cukup menyakitkan, terutama untuk kamu, terutama di pihak kamu ya teman-teman ya. Saat itu. Ya, mungkin saat ini kamu sudah punya pasangan baru, kamu sudah sembuh, tapi saat itu perpisahan kalian ini cukup menyakitkan untuk kamu, ya. Di sini aku merasa ada The Empress dan ada Justice ya. Mungkin orang dari masa lalu kamu ini pernah punya hubungan yang sangat serius sama kamu, atau bahkan kamu pernah menikah sama orang ini, bahkan kamu dan dia punya anak. Di antara kalian ada anak, gitu ya teman-teman ya. Aku merasakan ada hubungan kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini sangat serius, sangat berkomitmen saat itu ya. Di sini aku merasakan ada energi cinta dalam diam. Ada The Hangman, ada The High Priestess. Cinta dalam diam. Kenapa dia diam-diam suka sama kamu? Kenapa sih nggak jujur aja gitu ya teman-teman? Banyak faktor ya, karena aku merasakan ada The Empress. Mungkin kamu sudah punya pasangan. Mungkin dia sudah punya pasangan. Mungkin kalian berdua sudah punya pasangan. Ada suatu situasi dan kondisi yang menurut dia tidak mungkin di sini, tidak bisa dipaksakan, gitu ya teman-teman ya. Jadi dia memilih untuk diem deh, gitu, sementara waktu, gitu ya. Mungkin juga ya ada beberapa faktor tertentu yang membuat dia nih seperti ingin memperhatikan kamu dulu, ingin mempelajari keadaan, pengen cek ombak lah istilahnya seperti itu. Ada The Hangman dan ada The High Priestess. Dia sedang mencari jawaban melalui intuisinya dia. Ini intuisinya dia sangat-sangat tajam. Ada The Empress, The Hangman, dan ada The High Priestess. Ya, intuisi orang ini sangat tajam. Meskipun kadang-kadang dia pakai logikanya juga. Ya, dia seimbangkan nih. Makanya kenapa dia lebih memilih untuk sementara waktu ya, diam dulu deh gitu. Karena dia pertimbangkan nih antara intuisinya dia sama logikanya dia. Ya, teman-teman ya.
sudah cukup lama dia menyimpan perasaannya, sudah cukup lama dia menyimpan keinginannya untuk ya menghubungi kamu, kenalan sama kamu, dekat sama kamu, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Di sini ada The High Priestess, orangnya cerdas teman-teman. Intuisinya sangat-sangat tajam, dia mengerti tentang spiritual, dia mengerti bahkan dia mengerti tentang supranatural, mungkin dia pelajari soal itu, mungkin dia bekerja di bidang itu, gitu ya. Mungkin dia dapatkan kemampuan dia ini, gift-nya dia ini, kelebihannya dia ini ya dari orang tuanya, dari leluhurnya, kayak gitu ya. Ambil yang resonate-nya saja. Tapi apapun itu, hati kecilnya dia memang intuisinya dia sangat tajam teman-teman. Aku merasakan seperti itu ya. Jadi ya mungkin intuisinya dia sampai saat ini masih berkata bahwa perlu waktu untuk maju ke kamu, untuk menghubungi kamu tuh perlu waktu, belum saatnya, dan inilah yang sedang dia pertimbangkan. Tapi lama-kelamaan kok dia semakin memperhatikan kamu, dia semakin mendoakan kamu gitu ya. Di sini ada doa ya, ada The High Priestess. Ada doa untuk kamu, ada doa untuk dirinya dia sendiri, meyakinkan dirinya benar nggak sih dia suka sama kamu, benar nggak sih ini namanya tertarik, benar nggak sih ini yang namanya jatuh cinta, kayak gitu ya. Ada doa yang dia panjatkan. Ya, mungkin juga untuk mencari jawaban dari alam semesta, dari spirit guides-nya dia, untuk mencari jawaban kapan nih waktunya dia harus maju, gitu ya. Dan kayaknya tidak berapa lama lagi dia akan menghubungi kamu. Mungkin dia sudah menimbang-nimbang ya antara logika sama intuisinya dia. Mungkin juga dia sudah mendapatkan jawaban gitu ya, bahwa inilah saatnya dia maju. Mungkin juga secara manusianya ya, manusia itu kan punya ego, punya batas kesabaran gitu ya. Dia sudah lama gitu memperhatikan kamu, semakin diperhatikan kok kamu semakin menarik di mata dia. Nah inilah saatnya menurut dia ya, saatnya dia akan menghubungi kamu. Sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya teman-teman ya. Orangnya sangat menarik secara fisik, tidak terlalu banyak bicara. Ya, ada di Empress, ada di High Priestess. Pada dasarnya orang ini tidak terlalu banyak bicara, entah dia orang dari masa lalu kamu, entah dia yang mencintai kamu dalam diam nih. Ya, teman-teman ya. Orangnya sangat anggun, sangat bijaksana, old soul kalau aku merasakannya ya, teman-teman ya. Meskipun dia tipikal orang yang juga tegas juga, ya ada justice. Nanti ketika dia mengatakan sesuatu sama kamu, ingin mendekati kamu, berkata jujur sama kamu tentang semua perasaannya dia, itulah ketegasannya dia, itulah kejujurannya dia. Sangat straight to the forward orangnya. Ya, meskipun kelihatannya kalem, luar biasa sabar, bijaksana sekali, pintar sekali, cerdas sekali gitu ya. Orang ini tipikal mampu atau cukup mampu diajakin bicara atau ngobrol apapun. Dalam hal spiritual, dalam hal supranatural, dalam hal pengetahuan, apapun dia bisa bicarakan. Enak diajak ngobrol, meskipun orang ini cukup pendiam ya teman-teman. Kalau nggak dideketin, dia nggak bakalan mendekat sama seseorang gitu ya. Ada The High Priestess ini orang yang cukup misterius, terutama untuk orang-orang yang tidak terlalu mengenal dia. Ya, cukup penyendiri, cukup introvert. Ya, kalau nggak ditanya nggak bakalan cerita, nggak bakalan ngobrol. Kalau nggak terlalu percaya dengan seseorang, dia tidak akan menceritakan apapun tentang hidupnya, tentang goals hidupnya, apalagi tentang masalahnya dia. Cukup tertutup orangnya, apalagi untuk hal-hal pribadinya dia, ya kehidupannya dia, kekecewaannya dia, amarahnya dia sangat tertutup. Ya, tapi kalau dia udah percaya sama seseorang, gitu ya, misalnya sama orang tuanya, sama sahabatnya, sama pasangannya, dia cukup terbuka. Tergantung situasi dan kondisi, dan tergantung siapa yang dia hadapi gitu ya teman-teman ya. Tidak terlalu suka keramaian. Aku merasakan ada di Empress, The Hangman, ada di High Priestess. Orang-orang ini yang akan menghubungi kamu ya, entah dia orang dari masa lalu kamu atau bahkan dia sudah lama mencintai kamu dalam diam, ini tipikal orang yang tidak terlalu suka keramaian. Temennya banyak yang suka bergaul sama dia, curhat sama dia, karena segitu bijaksananya ya orang ini ya teman-teman, segitu cerdasnya gitu ya, nyambung deh membicarakan apapun, hal apapun tuh nyambung gitu. Tapi dia sebenarnya kurang suka keramaian, kurang menikmati hal itu gitu ya. Apalagi kalau dia lagi galau banget, gelisah banget, lagi butuh waktu sendiri ya, dia bakalan mundur dari keramaian gitu ya, meminta waktu gitu. Aku merasakan beberapa dari kamu, dia yang akan menghubungi kamu ini single parent, dia sudah pernah menikah, bahkan dia sudah punya anak, entah kamu entah dia gitu ya teman-teman. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Spiritual banget orangnya, religius juga,
Meskipun dia sedikit pendiam, tapi kalau ngobrol sama dia nih, kalau udah enak nih, kalau udah deket, enak banget nih bicara sama dia, ngobrol sama dia tuh enak banget. Jadi ini tipikal orang yang tidak mudah didekati, teman-teman. Kalau mendekati orang ini memang step by step, nggak bisa secepat itu gitu ya. Dan banyak pertimbangan, makanya kenapa dia memutuskan untuk diam-diam dulu deh gitu ya, dipertimbangkan segala sesuatunya, dipikirkan segala sesuatunya. Meskipun kita bicara soal orang dari masa lalu kamu, ya mungkin ini bisa dibilang secret admirer kamu ya, karena kenapa dia terdiam, kenapa dia nggak jujur aja sih gitu ya, karena pernah ada kejadian di masa lalu bersama kamu, kejadian yang cukup menyakitkan dan dia sadar diri. Jadi menurut dia ya perlu banyak pemikiran lah di situ, tapi pada akhirnya dia nggak kuat sendiri untuk menghubungi kamu nih dalam waktu dekat ya teman-teman ya. Orang dari masa lalu kamu secara fisik menarik ya, orang ini secara fisik menarik. Kalau di mata lawan jenis sangat menarik gitu ya, karena orangnya lembut, anggun, baik laki-laki maupun perempuan ya teman-teman ya. Pembawaannya tuh santai, relax gitu ya, tidak mudah terpancing emosi orangnya. Tapi orang picky, pemilih sekali nih, tipikal orang yang sangat memilih gitu. Jadi meskipun banyak yang tertarik sama orang ini, dia kalau nggak tertarik ya dia hanya menganggap teman, nggak mudah jatuh cinta. Ya, di sini ada Hangman. Tadi kayaknya aku udah sedikit sebutkan ya, orang ini perlu didekati sama siapapun ya. Tipikal orang yang tidak terlalu banyak action, apalagi dalam hal cinta, mendekati lawan jenis gitu ya, minim sekali actionnya. Aku merasakan dan aku mendengar di intuisiku, orang ini agak pemalu ya, bukan tidak percaya diri tapi agak pemalu. Ada kan teman-teman ya beberapa orang tuh yang punya sifat seperti itu gitu ya, perlu didekati dulu, perlu diajak ngobrol dulu baru aktif dia gitu ya, ngobrolnya, bertemannya, pendekatannya kayak gitu-gitu ya. Ini tipikal orang yang seperti itu ya, bukan orang yang suka terburu-buru, gerasak-gerusuk gitu, enggak teman-teman ya. Aku merasakan ini tipikal orang yang sangat mandiri sih, sangat-sangat mandiri. Dia bisa melakukan apapun sendiri, orang yang sangat kreatif, dia bekerja dengan hati, suka atau tidak dia dengan bidang pekerjaannya dia, dengan karirnya dia, tapi dia berusaha untuk bekerja atau melakukan segala sesuatu itu dengan hati, karena menurut dia segala sesuatu yang dikerjakan dengan hati itu akan bikin dia enjoy melakukannya gitu ya, nggak tertekan, nggak mudah capek kayak gitu ya, menurut dia seperti itu teman-teman ya. Tapi dia bekerja keras, dia sangat mandiri ya, meskipun secara keuangan, secara ekonomi, secara finansial belum terlalu dibilang yang terlalu berlebihan, tapi cukup ya, cukup untuk dia, cukup untuk keluarganya dia, cukup untuk memenuhi hobi-hobinya dia, cukup saja, tidak berlebihan gitu ya teman-teman ya. Ini dia suka sekali berpakaian sederhana, menurut dia yang penting nyaman, yang penting cocok untuk dia, tidak berlebihan ya, karena memang pola hidupnya sangat sederhana gitu ya. Kalau misalnya refreshing gitu ya, namanya manusia butuh refreshing lah, nggak kerja-kerja terus gitu ya teman-teman. Kalaupun dia butuh refreshing ya dia lebih suka ke alam sih, ke pegunungan, tempat yang adem, melihat hijau-hijau, melihat bunga-bunga, lebih suka ke tempat-tempat yang dingin, adem, sejuk gitu ya teman-teman ya. Dia kurang suka kegiatan yang berlebihan gitu ya. Ini tipikal orang yang lebih suka ketenangan, tidak terlalu suka kegiatan yang berlebihan gitu. Mungkin waktu refreshingnya dia, waktu menyendirinya dia gitu ya, dia pergunakan bukan hanya untuk refreshing aja, tapi juga dia pergunakan untuk meditasi, menyatu dengan alam. Dia suka sekali alam teman-teman ya. Ini rambutnya agak bergelombang ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dia yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, menahan keinginannya untuk menghubungi kamu nih. Ini orangnya agak bergelombang rambutnya ya. Oke, kita cari tahu lagi ya tentang dia teman-teman ya. Dia yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaan dan keinginannya untuk segera menghubungi kamu. Siapa dia? Seperti apa orangnya? Ini ada dua energi ya. Sebenarnya satu ya, secret admirer, mencintai kamu dalam diam. Tapi di sini ada energi masa lalu teman-teman ya. Dan lebih besar energi dia teman kamu, sudah cukup lama berteman sama kamu, dan ciri-cirinya tadi seperti tadi aku jelaskan ya. Kamu tidak akan menyangka kalau orang ini punya perasaan sama kamu, karena orangnya setenang itu, se-flat itu, semisterius itu. Jadi kayaknya aku merasakan energi di sini ya, secara intuisi kamu akan shock, akan sedikit kaget ketika dia mengakui perasaannya sama kamu. Dia akan mengakui perasaannya dengan jujur, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, ada justice. Ya teman-teman ya, karena itu sudah melalui pertimbangan yang matang menurut dia. Jadi ketika ada waktu, ketika semesta mengatakan ini waktunya, ya dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya dia. Benar-benar jujur, benar-benar straight to the forward ya. Oke, ada angels. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui tentang orang ini?
yang akan segera menghubungi kamu. Teman-teman yang energinya ada di sini bersamaku. Ambil yang resonate-nya, nggak resonate tinggalkan ya. Bisnis, self confidence, nature, spirit guides. Oke, ada angels, ada spirit guides. Ya, seperti tadi aku jelaskan, di sini ada the high priestess, ada the hangman, ada the empress. Orang ini mengerti tentang spiritual, sangat mendalami hal itu. Dia punya bakat ke arah situ ya. Bahkan spiritual juga, supernatural, dia juga mengerti soal hal itu ya. Dan dia juga mengerti, dia tahu, dia bahkan bisa berkomunikasi, bisa merasakan energi, kehadiran mereka-mereka yang menjaga si orang ini. Entah itu malaikat, entah itu leluhur, entah itu spirit animal gitu ya. Intinya orang ini tahu siapa yang menjaga dia. Bahkan dia bisa tahu ya energi penjaga orang-orang di sekitar dia. Mungkin keluarga, mungkin teman gitu ya teman-teman ya. Di sini ada bisnis. Orang ini rata-rata ya teman-teman, rata-rata aku merasakan di sini ya. Dia yang akan segera menghubungi kamu ini punya bisnis. Dia lebih suka berbisnis, lebih suka wirausaha. Kalaupun dia bekerja di suatu perusahaan gitu ya, sudah settle, sudah mapan, sudah punya penghasilan di perusahaan itu, tapi kayaknya juga dia tidak bisa hanya mengandalkan itu saja. Kayaknya menurut dia seperti itu. Dia sekaligus menjalani 2 karir sekaligus gitu ya, bekerja di suatu perusahaan, bahkan dia juga buka usaha. Entah dia sendiri buka usahanya atau bersama dengan keluarganya dia atau sama teman-temannya dia gitu ya teman-teman ya, punya bisnis. Intinya dia ini yang akan segera menghubungi kamu ya, ini punya bisnis, punya usaha sendiri gitu ya. Ada self confidence, seperti tadi aku jelaskan, orang ini sebenarnya punya rasa percaya diri dalam melakukan banyak hal, dalam mengejar mimpi-mimpinya dia, goals hidupnya dia. Tapi dia bukan tipikal orang yang suka oversharing ya. Kalau dia tidak terlalu percaya dengan seseorang gitu ya, tidak terlalu dekat hubungannya dengan seseorang, ya dia nggak akan cerita. Dia nggak akan cerita tentang goals hidupnya dia, apa yang akan dia jalani, apa yang akan dia lakukan untuk mengejar mimpinya dia, cara-caranya dia seperti apa. Dia nggak bakalan cerita, kecuali kalau dia udah percaya banget gitu ya teman-teman. Tapi pada dasarnya dia orangnya percaya diri. Dia percaya dia mampu untuk mengejar mimpi-mimpinya dia gitu ya. Ada nature. Ya, ini konfirmasi, ini validasi bahwa dia suka alam ya teman-teman ya. Oke, apa yang mau dia katakan ketika dia menghubungi kamu? Di sini ada Nine of Swords. Oke. Apalagi teman-teman yang mau dia katakan nanti ya ketika dia siap menghubungi kamu. Ya. Oke. Page of Cups. Apa yang mau dia katakan sama kamu teman-teman ya ketika dia datang dan menghubungi kamu? Oke. Apa yang mau dia katakan? Di sini ada Page of Swords, ada Four of Swords. Oke. Ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Energinya di sini aku rasakan ya, Gemini, Libra, Aquarius. Oke teman-teman, apa sih kira-kira yang mau dia katakan ketika dia nanti berhadapan sama kamu gitu ya? Entah dia katakan secara langsung, entah dia kirim kamu pesan, atau dia video call kamu, atau dia telepon kamu. Intinya dia akan menghubungi kamu gitu ya. Ada Nine of Swords dan ada Four of Swords. Apa yang mau dia katakan adalah selama ini dia memikirkan kamu. Selama ini dia memendam perasaannya sama kamu. Di sini ada Nine of Swords. Bahkan ketika dia rindu banget sama kamu, penasaran banget sama kamu ya, berusaha untuk memendam perasaannya dulu deh gitu ya, sambil menunggu waktu yang tepat. Dia nggak bisa tidur memikirkan kamu. Dia tidak bisa tidur memikirkan kamu. Kalau misalnya kita secara intuisiku ya, aku merasakan di sini kalau kita bicara soal orang dari masa lalu kamu, Nine of Swords ya, dan ada Four of Swords. Di sini ada rasa bersalah ya yang dia rasakan sama kamu. Di sini ada rasa bersalah yang begitu besar yang dia rasakan sama kamu. Penyesalan, kenapa ini gagal, kenapa dia belum sempat meminta maaf sama kamu, kenapa kok putusnya atau berpisahnya harus seperti ini. Banyak penyesalan yang dia rasakan sama kamu. Ini yang akan dia katakan sama kamu. Nine of Swords dan ada Four of Swords. Ya, selama ini dia mendoakan kamu. Entah dia teman kamu nih yang sudah cukup lama memendam perasaannya sama kamu, atau bahkan ini mantan kamu ya, orang dari masa lalu kamu. Ya, ini dia mendoakan kamu teman-teman. Tadi seperti tadi aku jelaskan, ada the High Priestess dan ada Four of Swords. Dia mendoakan kamu, termasuk mendoakan dirinya ya. Gitu ya teman-teman ya. Yang jelas apa yang mau dia katakan tentang cinta. Page of Cups dan ada Page of Swords. Page of Cups dan ada Page of Swords. Ya, ini cinta, ketegasan, bakalan clear banget. Sudah nggak ada lagi yang mau dia tutup-tutupi. Tapi aku merasakan di sini energi dia nothing tulus. Dia nothing tulus. Yang dia inginkan adalah ingin berkata jujur sama kamu. Karena ini perasaannya kan sudah terombang-ambing cukup lama gitu ya. Gluduk.
Jadi saat inilah waktunya dia untuk mengatakan segala kejujuran, dan dia nggak mau lagi memendam-mendam perasaannya sama kamu. Apapun akan dia ceritakan, dari kapan dia memperhatikan kamu, dari kapan dia merasa bersalah, dari kapan dia ingin menghubungi kamu, jatuh cinta sama kamu, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sini aku merasakan dia nothing tulus. Dia tidak terlalu berharap akan berpasangan sama kamu. Yang dia inginkan cuman jujur sama diri sendiri. Sudah tidak ada lagi yang mau dia sembunyikan. Apalagi kalau kita bicara mantan. Ya, orang dari masa lalu kamu, mungkin ada penyesalan yang ingin dia ucapkan sama kamu, ada kata maaf yang ingin dia ungkapkan sama kamu, juga ada perasaan cinta, perasaan rindu yang mau dia ungkapkan sama kamu tanpa ada keinginan untuk berpasangan sama kamu. Ya, tidak terlalu berharap lah, intinya seperti itu ya teman-teman ya, tidak terlalu berharap untuk kamu jadi pasangannya dia. Ya, nothing tulus gitu ya. Teman-teman, aku merasakan energi orang ini kayaknya beberapa dari kamu ya, hanya untuk beberapa dari kamu. Orang ini sebenarnya secara usia ini jauh lebih muda daripada kamu. Secara usia orang ini jauh lebih muda daripada kamu. Cuman memang karena dia karakternya jauh lebih dewasa gitu ya dibandingkan usia dia sebenarnya. Tapi secara fisik orang ini untuk beberapa dari kamu dia jauh lebih muda dari kamu, ya. Oke, di sini ada deception. Di sini ada getting to know each other. Oke. Bottom of the deck-nya inspiration, ya. Beberapa dari kamu di sini kita bicara sama orang masa lalu ya. Oke, ada deception. Selama ini orang ini memakai topeng, tidak jujur sama kamu. Mungkin kelihatan cuek-cuek aja kalau berada di sekitar kamu ya. Siapapun dia orangnya ya. Kalau kita bicara orang masa lalu, atau bahkan dia teman kamu yang sudah cukup lama berteman sama kamu tanpa kamu menyadari orang ini punya perasaan spesial sama kamu. Dia akan mengakui bahwa selama ini dia menutupi perasaannya. Dia palsu di depan kamu. Cuek-cuek aja padahal sih jatuh cinta, padahal sih tertarik, padahal sih gemes gitu ya. Di sini ada getting to know each other. Teman-teman, aku merasakan ada energi ada dari kamu yang akan menyambut baik perasaannya dia. Ada dari kamu yang akan menyambut baik perasaannya dia. Entah dia orang dari masa lalu kamu, entah dia teman kamu yang sudah cukup lama kenal sama kamu ya. Dengan berbagai macam kelebihannya dia, mungkin pada akhirnya kamu berpikir, apalagi kalau kamu masih single gitu ya teman-teman ya. Pada akhirnya kamu akan berpikir untuk coba aja dulu, jalani dulu. Di sini ada getting to know each other. Beberapa dari kamu akan menerima perasaannya dia, ya. Kalau kita bicara energi orang dari masa lalu, kayaknya akan ada rekonsiliasi antara kamu sama dia, ya. Menjadi versi terbaik masing-masing, gitu ya. Intinya di sini memang akan ada yang menerima cinta dari orang ini pada akhirnya, ya. Inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia, ya, yang akan segera menghubungi kamu. Oke, aku rapin dulu ya guys. Ada Y, ada M, ada I, ada E, ada D, B, ada U, S, O, D lagi, ada Z, ada C, U lagi, ada C lagi, ada J, ya. Oke teman-teman, ambil yang resonate-nya. Kalau nggak resonate, tinggalkan, ambil positifnya, dibuang negatifnya. Doakan segala hal yang baiknya ya. Bye-bye.